Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan belajar ya, kita akan praktikum tentang analisis regresi logistik. Nah, regresi logistik yang dipelajari sekarang itu adalah regresi logistik biner. Nah, jadi regresi logistik digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu atau lebih variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependennya atau variabel Y. Dengan syarat satu variabel dependen merupakan variabel dummy yang hanya mempunyai dua alternatif, yaitu sukses atau gagal, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, variabel independen berupa data interval atau rasio. Nah, kita langsung masuk aja ke contohnya. Contohnya kayak gini. Suatu usaha salon spa mengadakan survei terhadap 50 pelanggan tentang kepuasan. Nah, jadi variabel dependennya itu adalah kepuasan pelanggan ya, kepuasan pelanggan. Nah, mereka terhadap pelayanan yang meliputi aspek keramahan pekerja, X1-nya itu keramahan pekerja nih, dan kebersihan fasilitas ruang tunggu. Nah, X2-nya kebersihan fasilitas ruang tunggu. Berikut data terlampir. Nah, jadi ini ada sekitar 50 data nih. Ada 50 orang yang disurvei, dan ini adalah hasilnya. Nah, seberapa besar kedua aspek pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan? Jadi kita mau lihat seberapa besar X1 dan X2 itu mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ini dia. Langkah dengan studio, yang pertama import dataset ya tentunya. Nah, oke, ini saya hapus dulu. Oke, from Excel. Oke, kita survei ya. Nah, ketika kita sudah import, kita sudah dapat datanya, kita import aja. Oke, ini sudah saya import ya. Saya bersihin dulu. Nah, ini atau kalian bisa juga dengan read Excel ya. Dengan sintaks read Excel.xlx. Ini ya, read Excel. Tapi kalian bebas milih. Oke, mau import dataset atau read Excel. Jika kita sudah mengimport dataset, nih lalu kita lanjut mengubah data Y ya. Nah, jadi data Y kan isinya tuh seperti ini. Nah, ini. Nah, ini kan bentuknya masih numerik nih. Nah, kalau misalkan di apa namanya? Di tes gitu itu bentuknya masih numerik nih. Kita coba ya, misalkan STR data survei. Data survei. Nah, kita run nih ya. Kita mau lihat nih strukturnya. Nah, ini semuanya itu bentuknya masih dalam data numerik. Y-nya masih dalam data numerik, X-nya memang dalam data numerik. Nah, kita mau mengubah si data Y ini ke dalam bentuk kategori. Kategorik. Nah, jadi caranya adalah seperti ini, mengubah data Y variabel numerik ke dalam bentuk kategorik. Ya. Nah, jadi ketik nama variabel dependent sama dengan s vector, s dot vector, buka kurung, nama file dollar variabel dependent. Nah, jadi gini, kita akan kasih nama Y, terus ini ya kurang dari min, s vector, buka kurung, data survei, dollar Y. Kalau sudah, kita run. Nanti di values-nya akan keluar seperti ini. Values vector with level. Oke, jadi kita sudah mengubah data Y dari numerik ke dalam bentuk kategorik ya. Nih, nanti akan ada values-nya seperti ini. Di bagian environment, nah, ini seperti ini. Ini outputnya values Y vector with levels. Nah, setelah sudah, kita lanjut menamai variabel X1 dan X2-nya nih, mengubah data. Nah, sintaksnya itu ya, X1 nama file dollar variabel independen X1, lalu X2 nama file dollar variabel independen yang kedua. Nah, ini ya, nanti akan saya share, teman-teman bisa langsung copy aja. X1 buka kurung, ini data survei dollar X1 nih. Terus kita langsung run aja, kita langsung run lagi. Nah, nanti values-nya akan seperti ini. Ini ya. Nah, kita udah ada datanya Y, lalu X2, lalu X1. Nah, kalau sudah kita lanjut membuat model regresi dengan GLM atau Generalized Linear Model. Nah, oke, jadi ini adalah sintaks yang akan kita gunakan dalam menghitung regresi logistik biner. Oke, lanjut. Nah, yang pertama kita buat script dulu ya. Formulanya seperti ini. Kita ketik nama model, terus buka kurung GLM, Y ini eskriduran atau tilde. Ini simbolnya ada di sebelah kiri setelah angka 1. Lalu X1 plus X2, family sama dengan binomial.
nanti buka kurung link sama dengan buka kurung logit. Jadi seperti itu, seperti ini ya. Kalau sudah kita run, nah, lalu kita melihat hasilnya, lalu kita ketik summary model logit, kita run, nah ya nanti akan seperti ini, nanti inputnya akan seperti ini. Nah nanti inputnya itu akan keluar di sini. Nah kalau GLM formula, nah ini jadi y tilde x1 plus x2 ini maksudnya adalah y variable dependent ditentukan oleh x1 plus x2. Nah nanti x1 plus x2 ini menghasilkan ya ini semua nih. Nah nanti di sini adalah model regresinya, polinomial link sama dengan logit. Nah kita langsung lanjut. Yang akan kita lihat itu adalah di sini, di PR bla 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 lebih dari Z ini ya, atau p value-nya nih. Nah di sini kita ada 3 p value. Yang pertama adalah intercept atau alpha ya, atau B0, lalu X1 nilainya ini ya, lalu X2 nilai p value-nya adalah ini. Kita lihat nih. Oke, nah jika p value lebih besar dari alpha, maka variabel tersebut tidak signifikan terhadap y. Dalam kasus ini, nilai p value variabel x1 itu senilai 0,46890, yang mana itu lebih besar dari alpha 0,05, karena kita alfanya pakai 5% ya, 0,05. Maka variabel x1 dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel y. Nah, ini jadi x1 ini tidak ada pengaruhnya terhadap variabel y. Maka dari itu, langkah selanjutnya adalah apa? Kita mengeliminasi variabel yang tidak signifikan. Nah, lalu langkah kelima, kita membuat model regresi baru dengan mengeliminasi variabel yang tidak signifikan. Nah, jadi sintaksnya seperti ini, nama model 2, karena kita akan membuat 2 model ya. Yang pertama adalah dengan X1, lalu yang kedua adalah X1-nya kita hilangkan. Jadi kita ingin melihat pengaruh X2 terhadap Y, seperti itu. Nah, jadi sintaksnya seperti ini, model underscore logit 2, dan ininya sama aja ya, seperti yang pertama ini. Namun bedanya adalah X1-nya dihilangkan, jadi langsung Y tilde X2. Nah, seperti itu. Nah, ini sintaksnya mengeliminasi variabel yang tidak signifikan. Ya, model logit 2 sama dengan ya ini kurang dari min, GLM, kurung ini kalau kita ketik seperti ini. Model underscore logit 2 kurung min, nanti ketik aja GLM. Nah, nanti seperti ini ya. Lalu ketik Y, terus tilde X2, family. Nah, family yang ini nih. Nah, nanti tulislah binomial, terus buka kurung, link, nah ini ya, link, terus kutip 2, logit. Kalau sudah kita run, nanti di sini akan muncul model logit 2. Nah, kalau sudah, lihat dulu ya. Nah, nanti kalau sudah kita lihat hasilnya menggunakan summary. Summary masukkan nama datanya apa, nama data kita yang terbaru adalah model logit 2. Jadi kalau udah, kita tinggal run summary model logit 2. Nanti setelah teman-teman tulis sintaks ini ya, jadi memang tidak akan langsung keluar kalau kita tidak melihat summary-nya dulu. Nah, jadi kita tulis sintaks summary lalu kita run, nanti akan keluar hasilnya di konsol seperti ini. Ya. Nah, jadi yang keluar hanya ada intercept atau alpha dan juga X2-nya. Nah, ini dia. Yang mana dapat dilihat ya, ini sama-sama memiliki bintang nih. Nah, jadi ini udah sudah signifikan. Nah, jadi ini tidak ada bintangnya. Kenapa? Karena ini lebih dari 0,05 yang mana ini tidak signifikan. Ya, nilai yang ini. Misalkan di sini bintangnya 1 itu signifikan, bintangnya 2 itu signifikan, bintangnya 3 itu signifikan. Ini ya, signifikan code nih. Bintang 3, bintang 2, bintang 1. Nah, ini. Oke, kita langsung lanjut. Outputnya adalah seperti ini. Nah, yang mana kita dapat lihat intercept atau alpha dan juga X2 sama-sama signifikan. Nah, kita lihat di sini aja, kita lihat X2-nya itu signifikan terhadap Y.
Nah, lalu kita lanjut menguji model mana yang lebih baik dengan LRT atau Likelihood Ratio Test. Untuk membuktikan model kedua lebih baik dari model pertama, diperlukan uji kebaikan model dengan LRT atau Likelihood Ratio Test. Nah, kita sudah membuat model yang kedua dengan mengeliminasi variabel X1, lalu kita ingin menguji kebaikan model. Nah, jadi sintaksnya seperti ini, menggunakan ANOVA ya, atau Analysis of Variance. Nah, jadi formulanya nih, nama model yang kedua, terus koma nama model yang pertama, terus tes sama dengan LRT. LRT kepanjangan dari Likelihood Ratio Test. Ini saya sudah tulis sintaksnya di sini. Nah, jadi di sini ANOVA, ini ya kalau diketik seperti ini. ANOVA, ini ANOVA, terus model logit 2, model underscore logit 2 yang ini ya, kita klik, lalu koma, lalu model underscore logit 1, model underscore logit doang, tidak pakai 1. Kalau sudah, terus tes LRT. Nah, kalau sudah diketik sintaks seperti ini, kita tinggal run. Nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, jadi nanti akan keluar outputnya seperti ini di konsol. Analysis of defense table. Nah, lalu kita lihat nih. Jika PR C ini ya lebih besar dari alpha yang ini, maka terima H0. Dalam kasus ini, PRC itu nilainya 0,4667, yang mana lebih besar dari alpha, yaitu 0,05 ya. 0,05. Maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa model pertama lebih baik dari model kedua. Nah, ini dia nih. Di model pertama itu kan yang ini. Yang nomor 2 ini. Model 2 ini nih. Nah, Y itu dipengaruhi oleh X1 dan X2. Nah, itu nilainya 0,4667. Nah, itu tidak lebih kecil ya dari nilai alfa, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa model pertama itu lebih baik dari model kedua. Atau bisa juga dilihat dari nilai AIC, dari model regresinya. Nah, semakin kecil nilai AIC suatu model, maka semakin baik. Kita lihat, AIC model pertama itu nilainya 57,16. AIC model kedua nilainya itu 55,69. Ini ya, kalau di sini, nah ini yang model pertama, nilai AIC-nya itu bisa lihat di sini. 57,16. Nah, ini yang model kedua nih, yang hanya X2-nya aja, nilai AIC-nya itu 55,69, yang mana 55,69 kan lebih kecil ya dari 57,16. Nah, karena AIC model kedua lebih kecil dari model pertama, maka model kedua lebih baik. Oke, kita lanjut ke langkah ketujuh, yaitu membuat tabel prediksi. Sintaksnya adalah seperti ini, table buka kurung true sama dengan Y, lalu prediksinya round fitted nama model kedua. Nah, ini ketiklah table, terus kita klik, terus kita tulis true, ya, true, sama dengan Y, terus koma, pred, nih ya, prediction, pred, sama dengan round, nah yang ini, round, terus tulis lagi fitted, terus kita tulis lagi, wah ini salah ya, ini harusnya model logik 2, model underscore logik 2. Nah, ini juga tulisnya model underscore logik 2. Ini hanya sebagai contoh aja, yang ini yang di bawah saya ketik ulang ya. Nah, kalau udah, kita run deh. Nanti akan muncul tabel prediksinya. Nanti di outputnya akan muncul seperti ini. Nah, cara membacanya itu seperti apa? Cara membacanya seperti ini. Nih, di sini ada, ini adalah tabel prediksinya. Nah, ini adalah yang atas ya. Yang atas itu tabel prediksinya, yang bawah ini apa yang horizontal itu nilai prediksi, yang vertikal itu nilai aslinya. Nah, jadi seperti ini. 21 orang itu diprediksi tidak puas dan sesuai dengan kenyataannya. Benar. Diprediksi nih, 21 orang itu diprediksi tidak puas. Tapi
bukan tetap ya, 21 orang itu diprediksi tidak puas dan benar 21 orang itu diprediksi tidak puas. Nah, terus lanjut, 5 orang itu diprediksi puas, tetapi pada kenyataannya tidak. Nah, jadi 0 ini untuk memprediksi tidak dan 1 ini untuk memprediksi iya. Nah, 5 orang itu diprediksi puas nih. 5 orang nih ya, pada tabel prediksinya kan di sini 1. Nah, jadi diprediksi puas. Ternyata pada kenyataannya tidak puas. Nah, bisa dilihat dari sini. Nah, lalu kita lanjut yang ketiga. Nah, ini 7 orang itu diprediksi nggak puas. Nih, 7 orang diprediksi tidak puas. Tapi pada kenyataannya itu mereka puas. Nah, terus ini yang 17 ini. Nah, 17 orang ini diprediksi semuanya puas dan kenyataannya semuanya memang puas. Nah, dari 17 yang diprediksi itu 17 orang diprediksi puas, pada kenyataannya memang semuanya puas. Nah, lalu ini kalau kita dijumlah semua nih, ini adalah totalnya 50. Tepat dengan data yang kita punya, survei 50 pelanggan. Nah, terus kita lanjut ke langkah 8, melihat seberapa besar pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y. Nah, jadi skripnya yang akan kita pakai tuh sudo R square. Oke, sudo R square di sini ya. Nah, terus kita yang pertama itu kita menginstal package dulu. Package-nya adalah PSCL. Nah, jadi di sini kita menggunakan package PSCL. Kalau sudah, jangan lupa teman-teman, ini kita run dulu ya. Nah, ini kita run karena saya sudah punya, jadi saya cancel aja. Bagi teman-teman yang belum punya, pasti nanti akan menginstal sendiri. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk mengaktifkan package-nya. Kalau tidak diaktifkan, nanti tidak akan eh, tidak akan bisa terpakai gitu ya di R1DO-nya. Nah, lalu kalau sudah kita masukin ini yang akan kita gunakan ya, PR2 terus nama model yang kedua. Nih, PR2 jadi nama model yang kedua kita kan model underscore logit 2. Nah, kalau sudah kita run deh. Nah, nanti akan keluar nilai-nilai seperti ini. Ada LLH lalu LLH 0, G2, nilai McFadden, R2ML, dan R2CU. Lalu yang akan kita lihat adalah kita akan mengambil kesimpulan dari nilai McFadden-nya. Nah, dalam kasus ini nilai McFadden-nya itu bernilai 0,2534084 nih ya. Nah, lalu cara membacanya seperti apa? Cara membacanya adalah seperti ini. Variabel dalam model mempengaruhi Y sebesar 25,34084%. Jadi 25% lah ya. Sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi variabel Y itu mempengaruhi variabel X2 itu mempengaruhi variabel Y itu senilai 0,25%. 25%. Nilainya kan 0,25. Jadi kalau dipersenin adalah 25%. Oke, kita lanjut ke membuat model. Ini membuat modelnya. Nah, di scriptnya adalah seperti ini. Koefisien model logit 2. Ya. Koefisien model logit 2. Model underscore logit 2. Oke, kalau sudah kita run. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Intercept nilai alpha ya atau B0 atau beta 0 dan juga nilai X2. Nah, nanti outputnya adalah seperti ini. Dengan Gx sama dengan beta 0 plus beta 2 X2. Maka Gx-nya min 20,3955 025 plus 0,49522768. Nah, kalau sudah langkah ke-10 kita membuat model regresi logistiknya. Jadi model regresi logistik biner persamaannya itu seperti ini ya. Px sama dengan eksponen buka kurung beta 0 plus beta 2 x2. Karena di sini kita hanya melihat kita hanya punya dua variabel ya, satu variabel dependent beta 0 dan juga variabel independennya beta 2 x2. Nah, per satu min eksponen ini ya beta 0 plus beta 2 x2. Nah, kita lanjut. Dengan pi, proporsi terjadinya suatu kejadian itu seperti ini. Gx sama dengan beta 0
plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 dan seterusnya sampai beta P XP. Nah, jadi persamaan regresi logistiknya itu adalah seperti ini, teman-teman. Nah, Px sama dengan eksponen, kan nilai beta 0 adalah min 20 ya. Min 20 mana? Ini, lalu plus beta 2. Lalu per satu min eksponen beta 0 plus beta 2. Nah, jadi ini persamaan regresi logistiknya. Kalau kita masuk ke interpretasinya seperti ini. Nah, jadi dengan Gx-nya kan beta 0 plus beta 2 X2. Maka Gx-nya min 20, 0,3955025 plus 0,4952768 X2. Nah, kesimpulannya seperti ini. Jika kita meningkatkan fitur fasilitas ruang tunggu sebanyak satu satuan, ya, maka tingkat kepuasan konsumen akan meningkat sebesar 0,4952768 satuan. Nah, ini. Jadi kalau kita ininya kan X2 nih, misalkan ininya 1. Nah, maka jika kita meningkatkan fasilitas ruang tunggu sebanyak satu satuan, maka tingkat kepuasan konsumen akan meningkat sebesar 0,49. Kalau misalkan meningkatkan sebanyak 2 satuan, nah tinggal 0,49 dikali 2 dan seterusnya. Kalau misalkan meningkatkan sebanyak 4, ininya tinggal dikali 4 dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, jadi ini adalah akhir dari materi praktikum regresi logistik. Nanti tolong dipelajari ya, tolong ditonton videonya sampai selesai. Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh tanya saya. Nanti post testnya juga tolong dikerjakan dan laporan praktikumnya juga tolong dikerjakan. Oke, sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.